Selamat petang pemirsa MPG News dimanapun Anda berada. Saat ini saya sengaja berada di salah satu lokasi ya, tepatnya di kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Garut. Nah, kami di sini sengaja hadir dan ingin mengetahui apa tanggapan dari badan atau sayap partai, bahkan BBHR bidang hukum partai terkait polemik yang kemarin sempat viral di medsos ya, terkait adanya penolakan pembacaan pandangan umum fraksi di DPRD Kabupaten Garut yang tidak memperkenankan PDI Perjuangan menyampaikan atau membacakan pandangan umum. Nah, saya sekarang akan berbincang-bincang dengan badan sayap dan BBHR Partai PDI Perjuangan Kabupaten Garut. Pertama, pertanyaan ini saya akan arahkan ke sayap partai, Pak Akui. Nah, Pak Akui, ini kan kemarin ramai ya di medsos bahwa PDI Perjuangan tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan pada saat rapat paripurna Raperda APBD 2026 dan Raperda ini. Nah, dan itu disinyalir bahwa itu semua ada di pimpinan, tergantung pimpinan yang memimpin rapat. Menurut Pak Akui terkait pandangan fraksi yang notabene kata ketua partai itu dikebiri, ini seperti apa Pak Akui? Bisa dijelaskan? Siap. Terima kasih pada Bung Solihin ya, yang ini sebuah pertanyaan yang sangat menggelitik dan iron ya. Di tengah pasca reformasi, kenapa kemudian reformasi itu terjadi kan akibat daripada nilai-nilai demokrasi yang terkebiri sangat panjang. Dan kenapa saya tadi katakan ironi? Ini kan kejadian pada tahun 2025 yang notabene ini sudah begitu panjang pasca terjadinya reformasi di Indonesia ini. Nah, dalam konteks ketika reformasi terjadi, pintu demokrasi sangat dibuka ya, selebar-lebarnya. Ini dengan kejadian ini kan berarti pintu itu bukan menjadi tambah lebar. Ini justru menjadi sebuah ada penyempitan pintu-pintu demokrasi. Kalau saya menyikapi dengan sikap-sikap kemarin arogansi dan pongahnya, saya menganggap ini adalah sebuah kesombongan dan kepongahan pimpinan DPRD di Kabupaten Garut. Ketika bahwa sebelumnya mungkin saya akan mengutarakan dulu bahwa apa sih fungsi dari rapat paripurna itu. Rapat paripurna Raperda kemarin itu kan sebetulnya untuk melakukan penetapan, meresmikan rancangan peraturan daerah Raperda menjadi peraturan daerah Perda, khususnya tentang APBD Kabupaten Garut di tahun 2026. Ya. Nah, ini kan menjadi sebuah kunci menurut saya. Ya. Bagaimana kemudian paripurna ini menjadi sebuah ruang yang sangat sangat krusial. Bagaimana kemudian dengan kerja-kerja ya, fraksi itu kan sebetulnya menjadi kebanjangan tangan dari partai. Partai dengan kerja-kerja politiknya
Ya. baik itu dari tingkatan ranting, dari tingkatan PAC, kemudian naik menjadi sikap DPC. Ya. Ini kan tidak terlepas mencoba mengakomodasi, mengkoordinasi atau bahkan menampung apa sih selama ini yang menjadi kelebihan, kekurangan dalam rangka berbicara kepemimpinan pemimpin di Kabupaten Garut. Ya. Nah ini pasca Pilkada 2024 kemarin, Ya. yang mengesahkan dan melantik Pak Syakur, Pak Abdul Syakur dan Ibu Putri menjadi Bupati dan Wakil Bupati Garut, ini sebetulnya menjadi sebuah angin segar, di mana satu sisi sosok akademisi yang bisa berpikir lebih objektif dan lebih bisa menjawab problem-problem yang terjadi di Garut ini dari akarnya dengan kekuatan dia seorang akademisi. Ya. Yang keduanya dari Wakil Bupati yang notabene dia adalah seorang penggerak UMKM, Ya. sehingga mungkin beliau selama ini mampu memotret keresahan-keresahan masyarakat Kabupaten Garut, khususnya di UMKM ini, apa yang kemudian terjadi, dan kemudian ini menjadi sebuah rumusan-rumusan yang kedepannya ini akan membawa Garut lebih maju. Ya. Nah ini kan sebuah harapan-harapan yang besar dari masyarakat Garut, sehingga kemudian dalam pemilihan kemarin bisa mencapai 60% lebih bahkan perolehan suara. Dan ini betapa besarnya legitimasi masyarakat Garut terhadap kepemimpinan hari ini. Ya. Ironi, kenapa saya mengatakan ironi? Ini lembaga DPR ini itu yang secara politis ini menjadi satu-satunya corong demokrasi, Ya. yang kemudian ini ditangkap oleh partai, dan kemudian partai mencoba menyalurkan lewat fraksi-fraksinya. Kayak contoh kasus PDI Perjuangan ini, dari aspirasi-aspirasi yang muncul baik langsung dari struktural maupun non struktural, Ya. kemudian kita ditransformasi ke teman-teman fraksi, sehingga kemudian ini menjadi sebuah bahan masukan Ya. buat pemerintahan yang sekarang sedang berjalan. Ya. Bagaimana kemudian dengan masukan ini Garut bisa lebih baik daripada kemarin-kemarin. Nah, ironinya ketika PDI Perjuangan ini dengan formal, bahwa kita seperti yang kita ketahui Pak Solihin, bahwa fraksi itu kan sebenarnya hakikatnya itu kan sebagai kepanjangan tangan dari partai. Nah, partai merepresentasikan minimal berapa ratus ribu yang kemudian kemarin warga masyarakat Kabupaten Garut menyerahkan hak politiknya dengan mencoblos PDI Perjuangan, Ya. dengan sebuah cita-cita bahwa PDI Perjuangan mampu memperjuangkan kegelisahan-kegelisahan problem yang terjadi di masyarakat, yang kemudian itu mencoba secara teknis dan regulasi di Indonesia ini mungkin yang berhak itu kan lewat fraksi. Ya. Nah hari ini fraksinya sendiri mencoba menyampaikan, baik itu hasil reses, Ya. baik itu hasil diskusi internal di tingkat partai, Ya. ataupun mungkin juga interaksi teman-teman fraksi dengan komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Garut, baik itu komunitas yang sikapnya ekonomi, baik itu yang sifatnya lingkungan, baik itu yang sikapnya UMKM dan segala macamnya. Ini mencoba menjadikan fraksi ini sebagai jembatan. Nah, ketika kemarin dalam rapat paripurna di Kabupaten Garut yang digelar di DPRD Kabupaten Garut, suara PDI Perjuangan kemudian ditolak dengan dalih bahwa ini hasil kesepakatan. Kembali lagi bahwa salah satu kenapa kemudian paripurna digelar itu adalah mencoba
mengakomodasi kepentingan-kepentingan rakyat lewat fraksinya masing-masing yang berafiliasi masyarakat dengan PDI Perjuangannya, PDIP, masyarakat dengan partai-partai yang lainnya. Ini kan tersuarakan lewat fraksi. Nah, hari ini bagaimana suara rakyat bisa nyampe ketika pimpinan DPRD mengkebiri atau dengan dalih bahwa ini adalah sebuah kesepakatan yang kesepakatannya menurut informasi dari teman-teman kami yang ada di fraksi, PDI Perjuangan tidak pernah diberitahukan bahwa ada kesepakatan itu, sehingga kemudian fraksi PDI Perjuangan ngotot bahwa karena ini berkenaan dengan informasi publik, ini yang baru harus kita bawa ini adalah informasi publik yang kemudian kita dapatkan dari penggodokan problematika yang muncul dari publik, dan hasilnya pun harus tersampaikan dengan menurut publik. Bapak akui sendiri, apakah sikap atau mekanisme yang diterapkan oleh pimpinan itu sudah mencerminkan yang tadi? Sangat menurut saya ini adalah sangat bertentangan. Sangat bertentangan. Oke, ketika Pak Akui berbicara sangat bertentangan, saya akan beralih mungkin ke BBHR dulu, ke Mas Pri. Mas Pri, terkait dengan tata cara tatib, ya, terkait pembentukan suatu rancangan atau peraturan daerah yang ada di salah satu kabupaten atau kota di Republik Indonesia ini. Nah, ini regulasinya harus menganut kemana nih, Pak Pri? Ya, kalau kita mengacu pada regulasi peraturan pemerintah Kabupaten Garut Ya. terkait Perda, itu kita mengacu kepada Perda Kabupaten Garut nomor 1 tahun 2005 Ya. tentang tata tertib pada laksana Badan Kehormatan DPR Garut, yang berarti itu mengandung arti tata tertib pelaksanaan dalam proses legislasi di pemerintahan Kabupaten Garut, Ya. termasuk berarti itu termasuk ke dalam Undang-undang. bukan, itu peraturan daerah. Peraturan daerah. Jadi peraturan daerah itu mengikat kepada seluruh anggota termasuk DPRD Kabupaten Garut bagaimana pelaksanaan. Nah, isu yang terkait tentang pendapat umum dalam rapat paripurna, menurut saya itu sudah mengkebiri secara substansi terkait pandangan dari partai kami PDI Perjuangan mengaspirasikan, ya kan, mengaspirasikan itu kita tidak asal jiplak. Itu sudah peraturan, kita turun ke bawah bagaimana keinginan rakyat, masyarakat, konstituen lah, gitu kan. Pada saat kita mengutarakan pandangan-pandangan, itu dikebiri. Artinya secara substansi itu sudah menghilangkan, ya kan? Kalau secara legislasi berarti DPR itu sudah menghilangkan substansi, transparansi, akuntabilitas. Ya. Di mana tugas pada legislasi untuk menyampaikan pandangan-pandangan secara lisan, secara terbuka, gitu kan. Nah, ini kan kita bukan juga orde lama, dikebiri, dan tiba-tiba ada peraturan. Kita sebagai partai rakyat mengedepankan amanat rakyat, memperjuangkan hak rakyat. Saat kita menyampaikan, kita dikebiri, protes, gitu, ya kan? Kepada pimpinan yang terhormat DPRD, tolong hargai hak rakyat. Itu sudah melanggar substansi pidana itu. Melanggar hak rakyat. Nah, terkait tata tertib, kita sekarang akan masuk ke substansi yang lebih dalam lagi. Terkait tata tertib, ya, terkait hak-hak anggota DPRD Garut itu sendiri dalam menyampaikan pendapat atau pandangannya di dalam sebuah rapat paripurna. Ini rapat paripurna. Rapat paripurna itu rapat yang paling dinanti-nanti dengan mekanisme yang begitu panjang. Bahan itu semua dikumpulkan dari yang paling dari masyarakat sampai ke SKPD. Terkait SKPD ini tentu implementasi dari Pemda itu sendiri, kepanjangan tangan dari Pemda.
Nah, saya akan beralih ke Pak Mugi ini. Pak Mugi ini sebagai TA-nya fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kabupaten Garut. Pak Mugi, menurut Anda apa yang dilakukan oleh pimpinan sidang kemarin, apakah sudah mencerminkan terkait tata tertib yang sudah disahkan dan diundangkan oleh pemerintah Kabupaten Garut itu sendiri? Mohon tanggapannya. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan terkait hal ini. Sebetulnya, kalau menurut saya pribadi, ini di sini kita lihat dulu daripada salah satu fungsi daripada sidang paripurna itu sendiri, di mana salah satu fungsinya itu mengenai transparansi dan akuntabilitas, fungsi transparansi dan akuntabilitas. Yang mana rapat paripurna ini adalah suatu sarana untuk menyampaikan proses legislasi secara terbuka. Dalam, saya ulangi, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Dalam konteks ini berarti publik itu mempunyai hak untuk mengetahui segala apapun yang kita utarakan di pandangan umum fraksi tersebut. Nah, ketika ada salah satu pimpinan yang saya anggap membatasi atau misalnya melarang apapun konteksnya itu, baik dengan alibi atas dasar kesepakatan atau tidak, dan saya kira itu tidak ada aturan yang baku mengenai hal itu, yang ini yang secara moral yang akan kita yang akan kita pikul bersama. Bagaimana kita menyampaikan pertanggungjawaban kita kepada rakyat yang sudah menyampaikan pokok pikiran atau keluhan-keluhan daripada yang terjadi di lapangan. Oke, saya sudah tangkap pernyataan Pak Mugi selaku tenaga ahli di fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Garut. Nah, ini terkait dari kronologis. Saat pimpinan sidang menyatakan ketika diumumkan fraksi PDI Perjuangan menyanggah bahwa dia sedang ke atas memperbaiki sesuatu, itu kan otomatis ke atas itu ke ruangan fraksi, Pak. Apa yang ingin diketahui publik sekarang, apa yang Pak Dewan Dadan itu lakukan di ruangan fraksi? Nah, sehingga ini tidak menjadi bias, Pak. Tidak menjadi bias. Nah, apa saja yang dianggap kurang oleh Dewan Dadan sehingga Pak Dadan Wandiansa ini berupaya untuk memperbaiki apa yang menurut dia menjadi kekurangan. Silakan Pak Mugi. Untuk proses itu, beliau kronologis hari ini, kemarin itu kita udah mendapat merumuskan semua pandangan umum terkait semua permasalahan yang terjadi di masyarakat, dari mulai aspek pendidikan, kesehatan, sampai misalnya hal-hal yang perlu kita utarakan. Di situ ketika sudah ke bawah dalam konteks misalnya sidang paripurna itu berjalan, nah beliau sebelum ke atas sebetulnya konfirmasi ini ada yang kurang. Nah, salah satunya itu menanggapi mengenai notulen. Nah, yang mana notulen ini ada yang tidak disampaikan kepada saya oleh misalnya beberapa SKPD terkait. Yang salah satunya misalnya Dinas Pendidikan, itu kan yang disampaikan oleh notulensi itu tidak ada. Tapi dinas lain selain dinas lain mungkin ada dinas sosial UI itu cenderung belum ada, tidak tersampaikan. Terus mungkin saya kurang mengetahui kendala-kendala yang dihadapinya apa, tapi dalam kondisi itu mungkin juga salah satu anggota kami itu merasa terbesit di pikirannya, oh ini ada yang harus disampaikan, walaupun datanya itu tidak
tersedia. Nah, maka beliau naiklah ke atas Ah. untuk menyampaikan, oh ini lupa. Nah, makanya di proses itu kita menambahkan Ya. daripada beberapa poin untuk Ya. ditambahkan di pandangan. Menurut sepengetahuan Pak Mugi, SKPD mana saja yang notulennya belum disampaikan kepada TA nih? Ya, ini saya berdasarkan salah satu notulensi ya. Kan? Ya. Buktinya masih ada. Itu dalam raker kan Pak? Ya. Notulen Yang di dalam dibahas rapat dalam kerja kan? rapat kerja Ya. dengan semua SKPD. Oke. Ini saya hanya menerima ini notulensi rapat dari Dinas Pemuda dan Olahraga, kemudian dari Dinas Pertanian, Ya. kemudian Dinas PUPR. Ya. Ini yang ada ya. Ya. Kemudian dari Dinas PMP TSP. Ya. DPN PTS SP. Ya. Perizinan. Ya. Ya. Dengan Bapeda. Ya. Bapeda ada. Ya. BPBD Ya. yang ada. Ya intinya ini dari beberapa dinas sampling ya yang Ya. barusan sudah diucapkan oleh tenaga ahli Ya. praksi PDI Perjuangan yang tidak disampaikan kepada praksi Ya. pada saat notulennya tidak disampaikan kepada praksi pada saat melakukan rapat Ya. kerja. Oke. Perlu ditambahkan. Ya. Sementara itu sebelumnya Ya. ketua praksi sudah mengamanatkan kepada para notulensi Ya. bahwa draft hasil rapat kerja dengan SKPD itu mohon bisa disampaikan kepada TA praksi. Oke. Cukup Pak Mugi. Nah ini kembali lagi ke BBAL. Dari sisi hukum baik itu hukum acara perdata atau pidana. Nah ini kan ada beberapa ya yang tidak disampaikan kepada tenaga ahli dan itu harus disampaikan di dalam rapat paripurna dalam sebuah hak yang melekat kepada praksi yaitu pandangan umum dan ini tidak diberikan. Menurut Anda selaku praktisi hukum, nah ini kiranya dapat dijelaskan ini bisa melanggar apa saja ya? Pimpinan sidang. Ya kalau pimpinan sidang kita mengacu kepada peraturan DPRD Garut nomor 1 tahun 2025 tentang tata tertib. Ya saya bacakanlah. Ya. Kira-kira tugas atau fungsi daripada praksi ini pasal nih Ya. dalam peraturan tersebut. Bunyinya Sebut gini. aja pasalnya pasal Ya, berapa? sebut. Saya kurang begitu paham tapi kira-kira beginilah bunyinya. Praksi wajib menyampaikan pandangan umum terkait terhadap raperda dalam rapat paripurna baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, dikala diberikan secara simbolik itu artinya mengkebiri. Oke. Artinya rapat pimpinan itu harus diberikan teguran. Kita harus melaporkan. Masalahnya begini gitu. Pak, pimpinan sidang ini tadinya dalam pernyataannya ya, waktu diwawancara oleh media, dia tidak menyatakan begini, tidak ada klausul yang menyatakan secara tertulis dalam aturan yang membolehkan bahwa peserta rapat paripurna itu bisa atau mempunyai kewenangan menyampaikan pandangan umum praksinya di situ. Nah, menurut Anda ini tidak melanggar tertib atau bagaimana Pak? Jelaskan saja. Kalimat tidak melanggar tertib atau segala macam. Saya mengacu kepada
Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Oke. Kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 11 tentang pembentukan peraturan daerah. Ya. Turunlah secara hierarki. Terbentuknya Perda Nomor 1 Oke. Tahun 2025 Oke. tentang tatip di DPR. Tadi saya bacakan. Ya. Fungsi dalam fraksi Ya. itu wajib, Wajib ya. ingat ya, wajib Wajib. menyampaikan pandangan umum terkait terhadap raperda dalam rapat paripurna, Oke. baik secara lisan maupun secara tertulis. Artinya pimpinan sidang kala itu harus mengakomodir, Ya. kan, mengakomodir daripada pendapat dari fraksi PDI Perjuangan, di mana fraksi PDI Perjuangan itu membawa amanat dari konstitusi. Ya. Ini loh, kamu kan jadi dewan, Ya. kamu panjangan tangan kami. Betul. Ini loh keinginan kami. Dikala keinginan tersebut tidak tersampaikan, artinya pimpinan dewan itu, ya kan, diktator. Itu Pimpinan jelas sidang. melanggar. Pimpinan sidang itu diktator. Itu jelas mengkebiri hak rakyat. Kembali lagi ke Betul. Pak Bugi nih selaku Ya. tenaga ahlinya. Tapi intinya begini, maaf mau Ya. saya tambahkan. Ya, ya. Pimpinan sidang telah menghilangkan substansi daripada pandangan umum Ya. terkait rapat paripurna. Jadi menghilangkan asas apa namanya ya? Asas transparansi. Nah, Gitu kan? Akuntabilitas. Akuntabilitas. Oke. Itu jelas itu. Saya coba menambahkan mungkin siap. seperti apa yang tadi rekan saya katakan Ya. bahwa salah satu fungsi dan kewajiban fraksi itu menyampaikan baik itu secara lisan ataupun tulisan. Ya. Nah, hari ini kami pada waktu itu bersepakat Ya. instruksi Partai PDI Perjuangan itu harus dibacakan. Oke. Dan tidak ada seperti tadi Bung Moderator katakan kan tidak ada klausul yang mengikat ini mesti diucapkan, dibacakan atau disimbolisasikan, itu tidak ada aturan. Nah, Ya. dan itu semua diserahkan pada fraksinya masing-masing. Menurut Bapak pimpinan sidang Nah, ketika melihat kronologi yang terjadi dinamika yang ada nih. dengan dinamika yang ada, ya. artinya ini pimpinan sidang sudah mempertontonkan arogansi dia secara personal dengan bersembunyi sebagai dia pimpinan sidang untuk menjegal suara-suara kritis, suara-suara yang memang kemudian ini diharapkan menjadi tolak ukur pembangunan ke depan. Ya. Ini sudah dibungkam. Ini yang sangat kami yang menjadi prihatin kan di sana. Oke. Akhirnya suara-suara rakyat ini tidak mampu tersampaikan. Oke. Nah, sekarang saya kembali ke TA. Pak, Undang-Undang Nomor 1 2025 itu. Nah, versi pimpinan sidang ini kan tidak ada tertulis ya bahwa itu diatur secara tertulis. Tapi di dalam klausul yang dibacakan oleh BBHR tadi, ini jelas ada kok Pak, pasalnya ada, ya kan? Terus tatipnya ada, nomor berapa tahun berapa, ya kan? Nah, ini jelas Pak, diundangkan. Saya baca nih, ini pegang nih, ya. Diundangkan pada tanggal 2 Mei 2025. Artinya jauh sebelum rapat paripurna ini dilaksanakan. Menurut Bapak tenaga ahli fraksi PDI Perjuangan, nah apakah yang dilakukan oleh pimpinan sidang ini tidak menentang apa yang sudah diundangkan? Ya. Terima kasih. Sebetulnya begini ya, Pak Moderator. Ya. Ini kan udah jelas. Ya. Peraturan tata tertib itu setelah melalui berbagai penggodokan material dan lain sebagainya, Ya. itu disahkan Ya. pada bulan April. Ya. Nah, yang sangat saya sayangkan, kenapa hal ini, apakah ini memang tidak dibaca Ya. atau diindahkan, saya kurang tahu. Oh begitu ya. Karena kalau memang hal ini telah dikaji oleh semua anggota DPRD, Ya. bahkan pimpinan sidang sekalipun,
seharusnya hal ini tidak terjadi. Ya. Yang pertama. Yang kedua, ini kan ketika kemarin kejadian yang yang terjadi, dinamika yang terjadi kemarin, sebetulnya simpel kalau menurut saya. Diberikan keleluasaan kepada semua fraksi. Ya. Misalnya, fraksi Yang saya tanyakan begini Pak. Yang saya tanyakan setelah hiruk pikuk kemarin, Ya. apa yang dilakukan oleh fraksi PDI Perjuangan? Sementara ini, Ya. berdasarkan kemarin hasil berkomunikasi dengan para anggota fraksi termasuk ketua fraksi, Ya. mungkin kami akan mengajukan keberatan kepada Badan Kehormatan DPRD Setuju. untuk meluruskan atau mengidentifikasi. Sudah atau belum Pak itu dilaksanakan? Untuk konteks hari ini, Ya. kita sudah melayangkan surat Oke. atas nama fraksi PDI Perjuangan. Perjuangan Kabupaten Garut Oke. untuk meminta menginvestigasi Ya. untuk permasalahan kasus kemarin. Ya. Harapan kami Ya. ini bisa dipecahkan Hmm. atau dinamika ini bisa dipecahkan Ya. secara objektif. Ya. Tidak ada subjektivitas Ya. atau tidak ada kepentingan-kepentingan yang tersembunyi. Ya, Seperti ini itu. kan berbicara terkait ini ya, terkait substansi Raperda yang dibahas kemarin Ya. di paripurna. Apakah itu nantinya akan sah ditetapkan secara hukum atau ketika mekanismenya ada retorika seperti ini justru bisa jadi batal demi hukum. Nah, ini mungkin Ya. saya coba menambahkan ya. Ini kan bukan berbicara kemudian tentang normatifisme Ya. bahwa ini sudah digelar paripurna, kesepakatannya seperti bla 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 bla. Ya, Itu kan sebenarnya berbicara di permukaan. betul. Substansinya adalah kenapa kemudian digelar paripurna, kembali Ya. lagi apa yang tadi sempat berbicara di teman-teman. Salah satunya adalah mengintegrasikan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan Ya. DPRD. Ya. Dua, pengesahan Raperda APBD menjadi perda, Ya. menyelesaikan pembahasan dan mencapai kesepakatan. Ya. Selanjutnya, memastikan akuntabilitas dan transparansi. Nah, Ya. bagaimana kemudian dengan perilaku pimpinan Ya. sidang dalam konteks ini adalah pimpinan DPRD Ya. bisa memfasilitasi terciptanya integrasi fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan ketika ini suara dari partai loh Pak. Ya. Ini berbicara kita partai Ya. yang kemudian diwakili lewat fraksinya. Betul. Dan kemudian kalau kita di breakdown kemudian berapa ratus ribu yang kemudian menitipkan cita-cita itu Betul. kepada PDI Perjuangan, berapa ratus ribu Betul. suara yang ada. Nah, artinya bahwa dengan seperti itu wajar ketika masyarakat hari ini tidak percaya Ya. terhadap lembaga legislatif. Karena Ya. apa? Selama ini banyak kebijakan-kebijakan yang tidak transparan tadi. Oke. Nah, tidak transparan. Diselesaikan dengan cara bisik-bisik dan segala macam. Nah, ini yang kemudian Menurut Anda sendiri, apakah sikap dari pimpinan sidang itu mencerminkan transparansi dan akuntabilitasnya? wah, kenapa kemudian hari ini elemen-elemen PDI Perjuangan mengumpul? Karena kita menganggap ini sudah jauh dari itu, Pak. Oke. Nah, kenapa kemudian kita bereaksi? Nah, gini, dari fraksi sudah jelas menyatakan keberatan dan segala macamnya ke BK. Apa yang akan dilakukan saya ke depan? Nah, ini kemudian kita bersepakat hari ini dalam kerangka menjaga roh marwah demokrasi, Ya. menjaga suara-suara rakyat Ya. yang kemudian ini memang menjadi sebuah kewajiban kami menyampaikan dan sehingga kemudian menjadi sebuah kebijakan yang pro rakyat. Nah, dengan seperti kejadian seperti ini, Ya. maka kami mengutuk keras Ya. dengan perilaku pimpinan DPRD. Himbauan tertentu misalnya apa yang ingin Anda sampaikan? Nah, ini kan DPRD harus bertindak tegas, Ya. gitu loh, Pak. Ya. Makanya kita hari ini bersepakat mendesak
BK DPRD Kabupaten Garut untuk memanggil pimpinan sidang kemarin, Ya. khususnya Bung Ayi Suryana dari fraksi P3 Ya. itu untuk minta klarifikasi. Ya. Seperti apa? Kenapa beliau bersikap seperti itu? Oke, itu kesimpulannya sudah saya simpulkan, sudah bisa kita tangkap itu apa cita-citanya. Nah ini kembali lagi ke bidang hukum nih ya, BBHR PDI Perjuangan Kabupaten Garut. Fraksi sudah melakukan komplain secara tertulis, keberatan secara tulis, bahkan peringatan keras secara tertulis. Nah, menurut Anda, apakah ini kan terkait regulasi ya Pak Supriyadi, terkait regulasi yang nyata-nyata mungkin dianggap oleh PDI Perjuangan itu sudah melenceng keluar dari tertib yang dibuat oleh DPRD itu sendiri. Apa yang akan Anda lakukan ke depan? Ya, saya secara pribadi ini saran saya sebagai praktisi Ya. hukum di kantor hukum Mas. Ya, Saya cuma menyampaikan yang disebut pandangan umum ya, itu tidak bisa dikatakan simbolik. Ya. Artinya tindakan mengurangi, ya kan, simbolik itu artinya tindakan mengurangi secara substansi. betul. Secara aturan berarti mengkebiri Ya, hak-hak penyampaian pendapat, jelas Ya. melanggar undang-undang, melanggar konstitusi, Betul. gitu kan. Nah, di mana di dalam tata tertib peraturan daerah nomor 1 DPRD Garut itu ada kalimat menyatakan kewajiban untuk menyampaikan pendapat, ya, ya kan, disampaikan. Ya. Nah, kalau diartikan dengan simbolik artinya mengurangi. ya, Mengurangi itu sudah berdampak sangat merugikan lah, oke, merugikan. Jadi kalau buat saya pribadi, dan saya juga akan menghimpun kepada rekan-rekan ya, untuk mengawal, memberikan dukungan kepada fraksi PDI Perjuangan, ya, menindaklanjuti, ya, gitu kan, sampai ke BK Badan Kehormatan. Ya. Gitu. Pimpinan Dewan kami anggap itu arogansi. ya, Saya secara pribadi bersedia menantang untuk berdebat. ya, Kenapa Anda bisa mengatakan simbolik itu tidak berdasar lah. ya, Walaupun secara hukum tidak tersirat, tetapi secara hukum Oke. itu jelas. Itu hak pendapat dewan untuk menyampaikan pendapatnya. Ya. Secara simbolik saya mengartikan akan mengurangi substansi, ya. ya kan, daripada pandangan-pandangan praksi secara umum. Ya. Jadi jelas sangat melanggar konstitusi. Intinya BBHR PDI Perjuangan akan Akan mengawal, mengawal. dengan setia apa yang dilakukan oleh fraksi PDI Perjuangan Betul. DPRD Kabupaten Ya, Garut. betul. Dan ini mungkin tambahan dikit ya sebelum ditutup bahwa pertama tadi saya menegaskan bahwa kita akan mengawal Ya, bahwa bagaimana kemudian demokrasi di Kabupaten Garut ini jangan sampai bisa terbungkam ya, dengan perilaku-perilaku pimpinan DPRD yang memang tidak paham. ya, Yang keduanya bahwa kita ingin membuktikan nih kepada pemimpin yang baru hari ini, Ya. Pak Abdul Syakur dan Bu Putri. ya, Jangan sampai kemudian kami sebagai partai pendukung ya, itu seolah-olah ketika mengkritisi itu ada paradigma bahwa kami tidak mendukung. Ya. Justru ini adalah salah satu bukti konkret ya, dari Partai PDI Perjuangan untuk memfasilitasi ya, bahwa apa yang kemudian menjadi janji-janji politik dalam kampanye ya. itu menjadi terbukti. Ya, terrealisasi. Sehingga kemudian terrealisasi. Ya, Kemudian itu Garut sebetulnya menjadi hebat. Itu sebetulnya keinginan dari Partai PDI Perjuangan di Kabupaten Garut. Nah, kita sudah dengarkan semua dan ini akan terus dikawal dengan konsisten. Solin Absor melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Merdeka! Merdeka!